Nah, untuk memberikan kenyamanan bagi warga Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan juga dapur catering di Madinah. Pemeriksaan kesiapan fasilitas haji ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan haji tahun ini agar dapat berjalan lancar khususnya bagi jemaah lansia. Lalu bagaimana dengan kesiapan fasilitas lain? Kita telah terhubung dengan Ana Hasbi, juru bicara Kemenak melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bu Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Ana, Apa bagaimana kabar, Mas sejauh Iqbal? ini? Baik, kesiapan dari Alhamdulillah. Kementerian Agama, bagaimana Bu Ana sejauh ini untuk menyambut teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji? Ya, insya Allah karena ini memang kami kan sudah mulai menerima jemaah haji di embarkasi, jadi di asrama haji di masing-masing kota ya tentu saja kami cukup percaya diri persiapannya sudah baik ya, sudah 100% lah gitu. Kami sudah siap menerima jemaah haji. Nah, ini kan jemaah yang gelombang pertama ini akan datang ke Madinah gitu ya. Nah, kami juga sudah ada tanggal 8 kemarin sudah ada 438 petugas yang kami kirimkan duluan di Madinah. Gitu. Jadi para petugas itulah yang nanti akan menyambut para jemaah haji esok pagi kayaknya mulai tiba. Oke, senang mendengarnya kalau Kementerian Agama sudah percaya diri. Nah Bu Ana, tapi fasilitas apa saja ya Bu yang paling mendapatkan perhatian khusus terutama pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Oke, iya tentu saja yang krusial yang kemarin itu sedang juga Pak Menteri itu juga ikut mengecek itu kan akomodasi, yaitu persiapan hotel, lalu transportasi itu yang penting, transportasi baik bus salawat, yaitu yang bus yang ada di dalam Mekah maupun bus yang antar kota gitu, lalu konsumsi itu kan tiga layanan yang sangat esensial dalam penyelenggaraan haji gitu setiap tahun gitu. Jadi untuk akomodasi kami memastikan bahwa misalnya kamar-kamar itu layak tinggal, artinya fasilitas yang kemarin ditawarkan gitu di disampaikan ya oleh para pemilik atau para vendor ini sesuai gitu ya speknya dengan yang kami butuhkan gitu. Jadi fasilitas itu berjalan, misalnya air ada, lift juga berfungsi seperti itu, ada listriknya gitu kan. Nah itu yang kemarin sedang kami periksa. Lalu transportasi, alhamdulillah tahun ini kami dapat bis yang lebih banyak bis yang ramah lansia. Jadi kalau tahun lalu masih banyak bis yang harus naik tangga gitu ya. Jadi kalau mereka yang lansia atau menggunakan kursi roda, itu kan mereka harus turun dulu dari kursi rodanya tadinya ya, terus kursi roda yang dipapah. Nah sekarang kami punya lebih banyak bus yang bisa naik turun itu deknya, sehingga itu lebih memudahkan. Terus pintunya juga pintu yang untuk kursi roda. Nah ini tampaknya ini seperti layanan yang kecil, tapi ini signifikan karena dia akan mempersingkatkan waktu masuk ke bus dan turunnya gitu. Nah ini kalau di dalam jumlah besar dia akan signifikan gitu ya. Jadi kami senang karena bus kami sekarang lebih banyak juga yang seperti itu. Nah terus untuk konsumsi catering kemarin Pak Menteri juga sudah mengecek juga dapur-dapur gitu ya. Jadi karena kami dari kemarin ya, dari beberapa tahun terakhir ini ingin supaya konsumsi itu yang bercita rasa Nusantara, maka kami juga kemarin kan ingin agar bumbu-bumbu yang dipakai itu dari Indonesia. Nah ini kami sudah menyiapkan 70 ton bumbu-bumbu untuk digunakan nanti untuk konsumsi para jemaah. Jadi ada 3 hal itu yang penting. Jadi kalau makanannya rasa Indonesia juga di sana ibadah hajinya juga akan lebih tenang begitu ya Bu Ana ya. Kemudian kalau tidak salah, mohon dikoreksi jika saya salah Bu Ana, apakah memang benar 70% ya kalau tidak salah ini merupakan jemaah lansia dari total kalau tidak salah 241.000 orang. Nah selain tadi dengan misalnya bukan 70 ya. transportasi, Jadi dari 245.000. 45.000 adalah jemaah lansia ya. Nah, pendampingannya akan seperti apa nanti Bu Ana? Selain dengan tadi soal bus yang sudah disesuaikan, nah petugas yang mendampingi akan seperti apa nanti di sana? Kami sekarang juga sama seperti tahun lalu kan kami mulai tahun lalu itu ada petugas khusus lansia gitu ya. Jadi petugas lansia khusus lansia ini akan
fokus gitu ya, memperhatikan mana jemaah, karena setiap kloter itu kan ada beberapa yang jemaah lansia, jadi memang sengaja disebar rata gitu ya, sehingga apa namanya, dia tidak apa ya, karena memang kan macam-macam dari berbagai macam daerah ya yang lansia ini. Nah, nanti tugasnya petugas lansia itu biasanya dia mengidentifikasi mana jemaah, supaya nanti misalnya ketika akomodasi itu biasanya dia akan lebih dekat, lebih mudah aksesnya ke lift, lalu ke fasilitas kesehatan, ke vaskes gitu ya. Jadi itu dipermudah. Lalu juga tentu akan dilihat diidentifikasi kebutuhan masing-masing lansia ini gitu. Karena tahun ini berbeda dari tahun lalu adalah dari segi istitoah. Jadi tahun ini walaupun lansia gitu, tapi kan kemarin itu sudah melewati proses istitoah gitu ya, cek kesehatan gitu, cek kemandirian, sehingga apa namanya, yang berangkat gitu itu memang sudah memenuhi syarat-syarat istitoah itu gitu ya. Tapi Oke. tetap gitu ya, para petugas itu akan mengidentifikasi kebutuhan misalnya sakit, sehingga kalau nanti jemaah ini misalnya butuh apa ya, lagi sakit ya, tuh sakit dia sudah tahu gitu kemana harus apa namanya, ke vaskesnya, apa yang harus dilakukan kira-kira seperti itu. Oh ya, juga Oke. tentu saja mengidentifikasi konsumsi ya. Makanan ini penting karena ibadah haji itu ibadah fisik gitu ya, sehingga fisik memang harus kuat. Kalau fisik harus kuat, maka asupan gizi juga harus diperhatikan. Maka kenapa kami sangat punya apa ya, sangat concern terhadap konsumsi atau makanan ini, supaya benar-benar jemaah haji itu bisa makan gitu loh, betul-betul Hmm. ada asupan gizi gitu, supaya ketika mereka beribadah juga tetap Baik. fisiknya tuh terpelihara. Sudah dijamin dan itu tentunya juga dari hasil evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji sebelumnya ya. Terima kasih Bu Ana, kita harapkan semoga semua ibadah jemaah haji yang berangkat bisa melaksanakan ibadahnya dengan lancar, begitu pula dengan teman-teman dari Kementerian Agama dan petugas mendampingi di sana. Terima kasih sekali lagi Bu Ana sudah bergabung dengan Metro Siang.